Jadi sibuk memikirkan orang. Inilah hijabnya kolbu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang membuat kolbu kita tidak mampu menikmati zikrullah? Karena banyak pikiran kepada selain yang dizikirkan. Ayatnya menyebutkan wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah engkau dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu kolbunya membaca, lisannya mengikuti. Tapi orang awam dibalik, lisannya dulu baca, baru dihantarkan ke dalam kolbu. Itu namanya talqin zikir. Dibimbing dari lisan masuk ke dalam kolbu. Apa namanya? Talqin. Jadi talqin itu bukan baca la ilaha illallah, bukan begitu. Itu namanya mendikte orang. Talqin itu ada keinginan dari orang itu, ada ketulusan dari guru, dibimbinglah dia, disuapkan nama Allah ke dalam kolbunya satu-satu. Selevel sahabat Nabi Ubadah ibn Samit, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, itu sahabat-sahabat masih ditalkin Nabi Muhammad SAW. Kok ada orang ngomong hari ini nggak usah talkin, zikir aja. Dia baru lahir di dunia ditalkin dengan azan, itu talkin itu Pak. Saya kemudian ketemulah jawabannya. Kenapa ada orang dimasukkan kubur diazankan? Ternyata itu bagian dari talqin. Karena tidak ada azan kan? Nggak ada kan contohnya azan di kubur kan nggak ada. Nah itu tuh cara ulama untuk talqin. Karena kita baru lahir ditalqin pakai azan. Coba perhatikan Pak, anak-anak kita itu. Pas baca Allahu Akbar harus nangis. Baca asyhadu alla ilaha illallah, mulai suaranya mengecil. Disebut nama baginda Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, biasanya diam dia. Coba cek, saya udah punya anak 3 dan saya menyaksikan itu. Lupa ya, jangan-jangan anaknya lahir lagi di luar kota ya. Sibuk bener. Alhamdulillah Allah izinkan saya menemani ya, istri saya melahirkan terus. Kalau kita kan nggak melahirkan Pak, kita asbab aja ya. Enak aja. Kenapa dibacakan azan? Ternyata sang jabang bayi dulu janin di dalam rahim ibunya itu rahim. Rasulullah itu rahim, sedangkan perempuan rahim, ya-nya hilang. Karena ya-nya itu sudah ada pada diri ibunya. Ya itu adalah sir kasih sayang yang ada dalam diri. Welcome to channel hamba. Raja Wali 313. Makanya rahim sangat penyayang, begitu artinya. Ya, sangat penyayang. Nah, kita ini kan lahir dari rahim ibu. Enggak disebut kok. Kalau kita kan menyebutnya apa? Alat, mungkin disebut ada nama ilmiahnya enggak itu rahim itu? Apa nama ilmiah? Kutanus. Oh, kutarus. Aduh, ribet amat ya. Sekolah lagi deh kayaknya. Kuterus. Aduh. Bukan bahasa kita ya. Udah pakai bahasa Quran aja kan, rahim. Di Quran juga disebut qarar makin. Qarar, tempat tinggal yang makin. Jadi nggak usah khawatir. Jadi anak yang di dalam itu nggak akan sumbing kalau orang tua jatuh. Kalau ada anak yang kemudian cacat lahirnya, mungkin ibunya salah minum obat-obat kimiawi ketika dia masih hamil. Ya, maka coba kalau baca obat, minum obat, lihat di situ ada pantangan, kontraindikasi. Karena Allah menciptakan anak itu pasti ahsan taqwim, pasti itu. Mungkin ada riwayat dia memasukkan sesuatu dari luarnya masuk ke dalam tubuhnya, itu qarar makin, nggak akan bisa diganggu apa-apa. Katanya makan durian nggak boleh, yang penting nggak berlebihan. Orang sehat yang makan durian nggak boleh berlebihan. Itu modus saja suaminya biar istrinya nggak makan durian, makan sendiri dia. Itu qarar, disebut qarar makin, di dalam kokohnya ada kelembutannya. Itulah maksud seorang ibu. Ibu itu kan seperti itu.
Ini kan semua, ini lahir di batu Pak, dari ibu nih. Semua dari rahim ibu. Maka kita ini produk kasih sayang semua. Kok sekarang beragama jadi sangar? Kok baru paham agama sedikit jadi sangar? Itu gimana ceritanya tuh? Mungkin dia lahir dari pohon betung kali ya. Dari bambu kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si janin itu jika dia berhenti berzikir mati. Secara kedokteran lain mungkin pembahasannya. Apa bukti si janin berzikir? Dia berdenyut. Itulah zikir dia. Jantungnya berdenyut, ya, otaknya itu bergerak semua dan mereka terintegrasi. Zikirnya jamnya sudah gabung. Kapan dia gabung? Di saat ruh ditiup. Jadi kita semua pernah berzikir sepanjang kita dalam perut ibu 9 bulan minimal. Jadi kita sudah pernah berkhalwat dalam perut ibu kita ya. Maka dan sendiri, gak sama yang lain kan, kecuali yang kembar, tetap aja sendiri. Welcome to channel Raja Wali 313. Dan dalam ilmu tasawuf ada namanya ilmu huruf. Alam semesta ini sebenarnya huruf. Jika dirangkai jadi kata, ya, Bapak ngangguk-ngangguk itu huruf. Huruf paham namanya. Ya. Iya. Ada yang lagi geleng-geleng kan? La. Itu huruf semua itu. Itu huruf. Ini bukan halu. Bahkan dalam ilmu filsafat modern ada namanya hermeneutik. Hermeneutik itu bukan ilmu yang perlu kita ikuti, tapi saya sekedar sharing aja. Bahwa ada namanya kata-kata tapi tidak berhuruf. Orang demo walaupun gak bawa tulisan itu sudah sebuah kata-kata, sebuah teks. Jadi teks itu ada yang maktub, mastur, ada yang ghair maktub. Tapi maktub tersembunyi, tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dalam ilmu kerohanian, ketika bayi di dalam perut ibu, tubuhnya seperti huruf mim, ha, mim, dal. Itu bukan cocok, hakikat ini benar. Allah tidak akan menyiksa, menurunkan bala di rumah fihi ismu Muhammad Ahmad. Allah tidak akan menurunkan bala bencana di rumah yang ada rahasia sir nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu bala kan yang bawa malaikat. Ada malaikat pembawa bala. Malaikat punya ruh. Passwordnya kerja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mau kirim ada nama Nabi di situ, nggak berani dia menghantarkan ke sana. Sallallahu alaihi wasallam. Bagian akhir yang mau saya sampaikan, kita potong kompas. Di Quran disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ya, yang di langit, di bumi. Ini bukan cocok logi, yang mampu bahasa Arab saya mau tabadul afham. Barangkali saya salah, tolong tertinggal. Berenang itu bahasa Arabnya apa? Sibah, benar enggak? Sabaha yasbihu atau yasbahu, ya. Sibah, ya, berenang, berlayar, itu sibah. Bahkan terbang itu dulu disebut sibah. Kata Sayyidina Umar, "Allimu auladukum," ajarkan anak kamu, salah satunya selain panah, as-sibah, berenang. Karena itu untuk keperluan kekuatan fisik. Sibah, sabaha. Kalau kita pakai wazan fa'ala, sabbaha, yusabbihu. Yusabbihu lillah.
berenang-renang, kan begitu jadinya, atau banyak berenang. Yang di langit, yang di bumi untuk Allah, itu maksudnya apa? Ini secara harfiah nih, secara harfiah. Saya baru paham ketika ada dua imam. Welcome to channel Raja Wali 313. Satu imam Junaid al-Baghdadi, satu imam Abul Husain An-Nuri. Imam Abul Husain An-Nuri kalau di masa sekarang mirip Syekh Nazim Haqqani, Syekh Hisham Qabbani, Mahmud Jalur Haqqani. Itu kalau zikir dan sholawat maka dia whirling, tahu whirling? Dia jingkrak-jingkrak, dia nari, dia menari. Lalu Abul Husain ditegur orang, loh, kenapa kamu berzikir sembari menari? Rasulullah kan tidak pernah. Apa jawaban beliau? Pakai ayat, ya, pakai ayat dibaca. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Beringat Allah itu ulul albab, itu berdiri, duduk dan berbaring. Ini lagi berdiri, dijingkrak terus. Lalu disindirlah imam. Jadi Imam Nuri ini nyindir temannya, Imam Junaid. Ini orang saling sharing. Kalau Imam Junaid sakit, dia selalu bilang, tolong panggilkan An-Nuri. Padahal mereka beda paham, beda thariqah, beda manhaj, beda mazhab, beda zikir, tapi nggak saling membatalkan. Apa kata Imam Junaid? Panggilkan An-Nuri, saya lagi sakit. Panggil An-Nuri. An-Nuri cuma bilang, sakit apa inti Junaid? Dicandain. Dia pegang kepala-palanya, sembuh langsung. Nggak tahu dibaca apa. Orang yang dianggap tadi jingkrak tidak ada di zaman Rasulullah. Ketika Imam Junaid, dia kalau zikir seperti orang-orang Naqsyabandi yang Khalidiyah, diam. Dia zikir diam aja. Sedangkan An-Nuri jingkrak. Allah, Allah, Allah. Begitu mereka zikir. Dibacakan oleh Imam Junaid, wa taral jibala jamidan. Kamu lihat bukit itu, gunung itu diam, tapi sebenarnya dia tidak diam, dia sedang bergerak. Ada ayatnya, surat Az-Zumar. Ternyata terbukti secara pengetahuan juga. Seandainya ilmu pengetahuan hari ini membuktikan, saya juga percaya, ya, Al-Quran itu tidak benar karena dibenarkan oleh sains.